Series ini berkisah ada seorang ibu yang habis mengalami KDRT dan pergi menjauh bersama anaknya. Namun di rumah lamanya malah ada sosok yang akan menculik anaknya. Film ini memiliki plot yang sangat mind-blowing. Halo, saya Layar Kaca Recap. Inilah series Thailand berjudul Don't Come Home. Cerita dimulai ada seorang ibu dengan muka yang terluka karena baru saja bertengkar dengan suaminya dan ingin pergi ke suatu tempat membawa anaknya. Ibu bernama Vali dan anaknya bernama Mintira. Di sini ternyata Vali ingin pergi ke rumah ibunya dulu bersama Mintira. บ้านที่แม่เคยอยู่ตอนเด็กๆมินเดี๋ยวเรามาเล่นซ่อนแอบกันดีไหม 1,760 บาทครับ ดีมันง่วงอะค่ะขับต่อไม่ไหว คุณครับ Keesokan harinya sampailah mereka ke rumah ibu Vali dulu. Ternyata rumah itu kini sudah tidak berpenghuni selama puluhan tahun. Cuma rumah itu masih kelihatan bersih karena memiliki marbot namanya Pamanet. Pamanet di sini bersedia membantu Vali apabila butuh bantuan. ผมไปก่อนนะ Setelah Pamanet pergi, Vali pun simpun dulu. Tapi ternyata di antara semua barang Vali juga mempunyai pistol. Entah untuk apa dan karena apa dia punya pistol kita masih belum tahu. Malam pun tiba karena hujan deras dan badai. Vali pun ingin memastikan bahwa semua jendela udah terkunci. Di sisi lain, Mintira yang penasaran pergi keliling dan sampai di ruangan yang digembok, tapi di dalamnya entah mengapa memiliki suara yang aneh. Tiba-tiba Vali muncul. Karena penasaran, Mintira pun bertanya ruangan apa itu. Cuma di sini Vali juga tidak tahu karena dia juga dilarang masuk dulu dan hanya berpikir itu hanya gudang. Setelahnya mereka pun makan bersama. Tapi tiba-tiba listrik tidak stabil. Cuma entah mengapa Mintira menjadi sangat ketakutan. Di saat yang sama listrik padam. Karena mengingat dulu mereka mempunyai generator, Vali pun mencoba mesinnya apakah masih berfungsi. Ternyata generator cuma memberi harapan palsu. Terpaksa mereka harus melewati malam yang gelap. เธอน่าจะสูงประมาณ9 ฟุตได้ Keesokan harinya Mintira dan Vali ingin mencairkan suasana dengan bermain petak umpet. Tapi saat Vali bersembunyi, ada anak kecil yang mendatangi ruangan Vali bersembunyi. Dikiranya itu Mina, jadi dia hanya mengikuti, akan tetapi tiba-tiba Mina muncul. Karena penasaran, Mina bertanya, ruangan apa ini? ห้องทำงานของคุณยายแต่ตอนนี้ นี่ใครอะแม่ อย่านะ อย่าทำร้ายเจ้าหญิงนะ Malam pun tiba. Entah mengapa saat tengah malam Mintira tiba-tiba terbangun dan melihat seseorang. Cuma di sini Vali tidak melihat apa-apa dan mencoba menenangkan Mintira. Keesokan harinya Vali terbangun dan tepat di depannya ada anak kecil dengan topeng yang sama seperti dilihatnya kemarin. Tidak ingin ambil pusing dengan apa yang terjadi, Vali pun mengajak Mintira ke pantai untuk menenangkan diri. เก่งมากค่ะ หนูอยากไปเล่นน้ำทะเล Sambil memperhatikan Mintira, Vali pun menelpon Pamanet karena penasaran apa ada anak kecil tinggal di sekitar rumahnya. Tapi di sini Pamanet bilang kalau di sana hanya ada rumahnya dan di rumahnya pun cucunya udah pada besar. Tapi tiba-tiba Mintira menghilang. ที่หลังไม่เชื่อฟังแม่ไม่พามาเที่ยวแล้วนะ Sesampainya di rumah, Mintira menangis karena masih sedih habis dimarahi. Tapi di saat yang sama tiba-tiba muncul anak kecil itu lagi. Namun entah mengapa Mintira malah pergi ke suatu tempat dan stop tepat di sebelah rumahnya. Dan ternyata Mina melihat seseorang di sebuah pohon. Akan tetapi Vali tidak melihat apa-apa. Karena hal itu Vali pun hanya menjelaskan ke Mintira untuk jangan melihat dan menemui mereka sebelum memberitahunya. Setelah itu Vali mencoba untuk memeriksa sekeliling.
Tapi ternyata Vali malah menemukan sebuah topeng sama seperti dipakai anak kecil biasa dilihatnya. Malam pun tiba, ternyata di sini Mina kembali melihat hantu itu dan sekarang makin brutal dia menampakkan dirinya. Karena itu Vali pun membawanya ke kamar agar Mintira semakin tenang. Setelah di kamar, Vali pun bertanya apa yang sebenarnya dilihatnya. Ternyata yang dilihat Mintira adalah sosok tinggi kurus, wajah hitam dengan mata merah. Setelah Mintira tidur, Vali kembali ke meja makan sambil minum bir dan mengingat masa lalunya. Tapi tiba-tiba sosok anak kecil itu muncul lagi. Dan di saat yang sama Mintira memanggil-manggil. Sontak Vali langsung buru-buru pergi ke kamarnya. Dan tempat tidurnya Mina terbang dan pintunya tiba-tiba tertutup. Ternyata sosok itu sangat menakutkan dan mencoba menangkap Mina. Akan tetapi setelah Vali di dalam, Mintira udah tidak ada. Bahkan Vali udah keliling masih tidak menemukan Mintira. Episode kedua. Scene berpindah ke seorang polisi bernama Fah. Dia sedang hamil 7 bulan. Dia adalah inspektur di kepolisian dan akan menangani kasus hilangnya putri dari Vali. Sampainya di rumah Vali, Fah pun mencari jejak dan bukti-bukti. Setelah memfoto dan menanyakan semua yang diperlukan, Fah pun menanyakan di mana terakhir kali ketemu dan foto putrinya seperti apa. Sayangnya Vali tidak mempunyai foto Mintira. Fah pun hanya mengecek kamar terakhir kali Mintira menghilang. ทำไมมันถึงเละเทะแบบนี้ แล้วก็เห็นว่าเตียงมันลอยอยู่กลางห้อง พอฉันเข้ามามินก็ไม่อยู่ในนี้แหละ Di sini sepertinya Fah awalnya tidak percaya apa yang diberitahu oleh Vali. Ya iyalah, siapa yang percaya, itu kasur terbang sendiri anjir. Tiba-tiba rekan dari Fah datang, namanya Tay. Setelah mengecek sekeliling, sayangnya mereka tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba Paman Ned datang. Akan tetapi setelah ditanya tentang anaknya Vali, Paman Ned juga tidak pernah melihatnya sama sekali dan hanya berpikir bahwa Vali kesini sendirian. Setelah semua keanehan ini, Fah pun menyudahi dulu pencarian buktinya dan hanya memberikan nomornya ke Vali agar nanti kalau ada bukti lebih bisa dihubungi. Setelah Fah dan yang lainnya pergi, Vali pun hanya bisa meratapi kesedihannya dan menanyakan ke Paman Ned apakah benar tidak melihatnya. Karena saat dia melihat jendela dulu, kelihatan kaget. Tapi entah mengapa ekspresi Paman Ned berubah dan beralasan akan mencari anak kecil di sekitar rumah. Berpindah ke Fah dan Tay, di sini mereka berdua mencoba mencari bukti lain karena merasa kasihan keadaan Vali yang sepertinya habis mengalami kekerasan rumah tangga dan ditambah anaknya juga hilang. Setelah mengecek ke semua jejak Vali sebelum ke rumah itu, mereka tidak melihat sama sekali anaknya Mintira. Bahkan semua saksi juga melihatnya hanya sendirian. Di sini Tay berkesimpulan kemungkinan Vali ini mengalami skizofrenia. Tapi Fah masih mencoba mencari bukti lain apakah Vali mempunyai anak. Ternyata setelah data Vali dicek, beneran mempunyai anak bernama Mintira. Mereka pun mengingat Paman Ned karena curiga datang di rumahnya Vali dan mencoba mendatanginya untuk mencari keterangan. Sebelum berangkat ternyata Fah dipanggil ke kantor pemimpin kantor kepolisian. Ternyata anak yang dikandung Fah adalah anak tim leader kepolisian. Tapi tim leadernya udah memiliki istri dan anak. Jadi istilahnya Fah ini adalah pelakor. Beberapa saat kemudian sampailah mereka ke tempat Paman Ned. Dimulai dari bagaimana hubungan dengan keluarga Vali. Ternyata Paman Ned ini dulunya adalah supir dari ibunya Vali dan telah menjaga rumah itu selama 30 tahun. Dulu saat di sana Ned masih kecil seumuran 5-6 tahun. Sambil melihat foto-foto Paman Ned, Tay pun bertanya kenapa matanya seperti itu.
Ternyata pamannya dulu mendapatkan luka itu karena ada wanita psikopat yang datang ke rumah itu dan terkena pecahan kaca tepat di matanya. Cuma wanita itu telah meninggal jatuh dari lantai 2 sebelum ditemukan polisi. Sejak saat itulah keluarga Vali pergi meninggalkan rumah itu. เด็กผู้หญิงในรูปนี้คือใครคะ Scene berpindah ke Vali yang masih mencari anaknya. Tiba-tiba Vali mendapatkan sebuah telepon dari Fah untuk pergi ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, dia pun diminta untuk memberi keterangan. Dimulai dari apakah Vali membawa anaknya sampai di mobil sambil diberikan bukti video bahwa tidak ada seorang pun di mobil selain dirinya. Di sini Fah dan Tae ada dua kemungkinan. Vali melukai anaknya atau dia skizofrenia. Terakhir mereka memperlihatkan foto anak kecil yang mirip dengan anaknya. Tapi ternyata itu adalah foto dirinya. Karena semua tekanan itu membuat Vali flashback gimana pertengkaran dengan suaminya. Ternyata Vali pernah hampir membunuh suaminya dengan pistol. Namun meleset dan malah hampir mengenai anaknya. Itulah mengapa dia mempunyai pistol. Karena tidak punya pilihan lain, Vali pun menelpon suaminya. Karena berpikir dialah yang membawa Mintira. Di sini Fah meminta untuk suaminya Vali mengirim gambar Mintira. Dan ternyata gambar Mintira dan foto itu sangatlah mirip. Karena keterangan suami Vali juga anaknya harusnya dibawa oleh Vali, mereka pun mendapat kesimpulan Mintira beneran hilang. Beberapa saat kemudian para polisi dan warga pun mencari-cari kemana Mintira. Mereka mencari ke penjuru hutan sampai menyusuri sungai, tapi hasilnya nihil. Tiba-tiba hujan turun. Fah dan Vali pun berteduh di rumah dulu. Tapi Fah merasa aneh kok ada pintu yang digembok. Dia pun bertanya ke Vali, namun Vali pun tidak mengetahuinya. Karena hal itu, Fah pun mendobrak pintu dan ternyata di dalamnya ada sebuah lab aneh yang telah hancur. Dan di sana juga ada jejak darah yang telah kering. Keesokan harinya para penyelidik pun turun tangan dan mencari sesuatu yang mencurigakan. Ketemulah mereka ada seperti gelombang bulat di atas alat di lab itu. Dan anehnya itu tersambung hingga kamar Mintira terakhir menghilang. Setelah itu kebetulan Fah menemukan sebuah rambut. Dan penyelidik lain ketemu sikat gigi anak kecil. Jadi Fah pun menyuruh untuk menyelidiki DNA bukti itu. Tiba-tiba Fah merasa mual. Sini Fah teringat bahwa ada janji untuk ke dokter dan memeriksa janinnya. Di sisi lain karena pencariannya udah dicari di mana-mana, jadi pencarian Mintira pun disudahi tanpa menemukan bukti apapun. Dan terlihatlah gimana keadaan orang tua jika anaknya hilang. Malam pun tiba. Setelah Vali mandi, tiba-tiba Vali mendengar sesuatu dan mencoba menelpon Fah karena dia berpikir mungkin itu polisi yang berjaga. Fah pun menjawab bahwa tidak ada siapapun di sana dan menyuruh Vali untuk tunggu mereka datang. Tapi sadar Vali mempunyai senjata dan berpikir mungkin itu adalah Mintira, dia pun mencoba mengecek sekeliling. Tiba-tiba Vali mendengar suara Mintira dan mendatanginya. Ternyata itu adalah anak kecil yang biasa dilihatnya. Vali pun mengikutinya. Akan tetapi saat dia memasuki ruangannya, Vali melihat semua benda melayang dan tiba-tiba Min,